Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Minggu tanggal 24 Desember 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD seperti apa perkembangannya selama satu minggu ke depan, khususnya dari hari Selasa sampai dengan hari Jumat. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame weekly. Oke, karena ini adalah minggu terakhir ya untuk candle monthly khususnya ya, karena kan untuk perubahan tahun 2023 ke 2024 kurang satu minggu ini. Dan di minggu depan itu sudah memasuki tanggal 1 Januari 2024. Di sini yang pertama saya akan memberikan sedikit gambaran ya untuk tahun 2024 untuk pengingat saya pribadi juga. Kalau saya melihat dari pergerakan di time frame weekly ya sebelumnya pasca di sini terjadi impulsif dan ini kan membentuk correction wave ya yang terakhir di sini. Oke, kalau kita ukur dari sini ini adalah wave A ya, ini kemudian wave B dan menuju wave C. Ya tentunya kalau kita lihat dari high time frame setelah impulsif korektif ya correction wave membentuk wave ABC, selanjutnya pasti akan membentuk impulsif kembali, yaitu membentuk wave 1, 2, 3, 4 dan kelima. Dan menurut saya potensi terkuat di tahun 2024 kalau kita ukur secara range pergerakan dengan titik kita menggunakan Fibonacci extension ya, dari titik terendah di sini kita tarik, kemudian titik tertinggi di sini ya. Nah, ini swingnya, kemudian koreksinya sampai di sini kita tarik dulu sampai bawah ini. Nah, di atas level tersebut saya mendapatkan target di tahun 2024 ya. Yang pertama, target pertama ada di 2275.18, kemudian target kedua sampai dengan 2384.88. Kenapa ini bisa menjadikan target? Karena untuk menuju wave ketiga, ini kan wave 1, 2, 3 ya. Jadi kalau kita mengukur secara teori wave ya, ini ada wave 1, wave kedua, dan ini menuju wave ketiga. Dan wave ketiga itu lebih panjang dibandingkan wave pertama. Jadi wave pertama itu targetnya hanya sampai sini ukurannya ya. Dan wave 3 menurut saya potensinya kuat di sini. Makanya saya katakan kalau kita berbicara mengenai target impulsif, korektif, impulsif, target di tahun 2024 bisa mencapai ke level target pertama 2275.18 sampai dengan 2384.88. Setelah itu dia akan koreksi kembali ya, baru menuju wave kelima. Ini gambaran saya secara keseluruhan untuk pergerakan di tahun 2024. Kenapa hal itu bisa terjadi? XAU USD makin menguat ya di tahun depan kondisinya, karena saya melihatnya secara geopolitik ataupun geoekonomi ya, dalam arti si Jeremy Powell juga mengatakan di pembicaraan terakhir kemarin bahwasanya di tahun 2024 memungkinkan akan memangkas tingkat suku bunga sebesar 75 basis poin. Dan kita ketahui sendiri ketika suku bunga itu dipangkas maka menunjukkan potensi kekuatan ya atau bullish untuk XAU USD dijadikan safe haven. Dan tentunya indeks dolar akan terjadi penurunan. Dan kalau menurut saya karena pergerakan saat ini tren masih dalam posisi bullish ya di high time frame, dan di tahun 2023 level tertinggi terakhir kalau kita perhatikan ya, di sini all time high ada di 2144.64, di mana posisi high sebelumnya di sini sudah terjadi break dan membentuk high baru. Menurut saya ini sudah memiliki potensi konfirmasi di mana di tahun 2024 market XAU USD masih dalam kecenderungan bullish. Dan kalau saya perhatikan selama satu tahun ini ya, dari tahun 2023 di bulan Januari pembukaan XAU USD ya, di sini open price 2023 di 1822.71 dan level tertingginya ada di 2144.64. Serta kalau kita ukur secara range ya pergerakan selama satu tahun dengan titik terendah terakhir di bulan Februari tanggal 27 ya di level 1804.62. Kalau kita tarik sampai level tertingginya di 2144.64 ada sebesar 340.02 dolar per troy ounce. Jadi ada kenaikan yang cukup signifikan sekali di tahun 2023.
Dan kalau kita perhatikan dengan angka 300 sekian ya, kalau kita melihat ya ini masih gambaran kotornya ya. Nanti kita akan coba cek close candle monthly-nya ya, khususnya di tahun 2023 ini. Kalau untuk menuju ke level sini Anda bisa lihat ya. Di sini ini kan target saya. Nah, mencapai 300 hampir 40-an. Jadi rata-rata pergerakan XAU/USD itu bergerak di atas 300 dolar per troy ounce selama 1 tahun. Jadi memungkinkan sekali menurut saya potensinya kuat menuju ke area antara 2275 untuk target pertama sampai dengan 2384.88 dengan mengacu pergerakan selama 1 tahun di 2023. Itu gambarannya. Ya, jadi itu selagi nanti kita akan cek pergerakan selanjutnya ya sampai dengan akhir minggu ini, karena menutup tahun 2023 kita nanti membahas ulang kembali. Dan seperti apa untuk 1 minggu ini kalau kita perhatikan ya, kita langsung lihat dulu di sini candlenya menunjukkan pullback kembali ya, udah terjadi pullback karena level high weekly di 2047.84 sudah terjadi breakout, menunjukkan high baru ya, lebih tinggi, tapi body candle belum mampu breakout close di atas 2071 ya, 0.34, tapi buyers momentumnya sudah cukup kuat menurut saya. Jadi minggu depan kuat menuju ke level insya Allah sih lebih tinggi di atas 2070.52. Itu adalah high weekly di minggu ini. Itu yang pertama. Kemudian saya geser kembali untuk low weekly di 1972.96 membentuk low weekly di minggu kemarin di 2015.82 lebih tinggi, dan terjadi pullbacknya, arah pergerakannya bullish ya, di sini arahnya naik. Kemudian body candle di 2004.12 lebih tinggi, ada pada di 2018.81. Itu posisinya. Jadi menurut saya dengan posisi seperti ini, ada pullback terjadi, arah pergerakan XAU/USD untuk minggu depan ya, dari hari Selasa sampai dengan hari Jumat menunjukkan potensi kekuatan bullishnya kembali lagi bergerak bullish. Tapi tidak menutup kemungkinan akan ada koreksi ya, karena saya lebih suka ketika ada koreksi menyentuh area-area penting ya yang perlu kita pantau, dan konfirmasi candle terbentuk baru kita bisa entry harga lebih murah dibandingkan harga saat ini. Itu gambarannya, oke? Secara monthly pastinya sudah lebih tinggi ya. Sebelumnya di 2051.85 ini adalah high monthly sebelumnya, dan level tertinggi itu terjadi di tanggal 4 Desember ya. Di sini yaitu di 2144.64. Ya, secara keseluruhan arahnya pasti masih dalam posisi bullish. Oke. Sekarang kita turunkan dulu di time frame daily. Oke, untuk time frame daily ya, kalau kita perhatikan posisi candle terakhir bullish, arahnya masih continuation, meskipun kalau kita perhatikan dari pembentukan ekornya ya, ini kan tekanan sellernya juga cukup signifikan ya, terjadi kenaikan yang cukup besar ya, tinggi kekuatan bullishnya sampai 2070.52, dan tekanan sellernya sampai close-nya pun memiliki ekor panjang dan body kecil untuk candle bullishnya. Tapi di sini menurut saya sih masih berpotensi koreksi ya. Nah, koreksi sampai berapa nanti kita akan cek di time frame yang lebih kecil. Tapi tentunya saya akan tandain dulu, karena level high-nya ini ya, level high-nya ini lebih tinggi. Sebelumnya kan di sini nih di 2045 ya, 0.87 ya, dan kemudian dia sudah keluar daripada inside bar candle membentuk high baru. Ini arahnya kuat bullish continuation di 2070.52. Ini adalah strong high daily di posisi hari Jumat kemarin. Kemudian strong low-nya saya tandain di posisi ini ya, yang terakhir di 2045.69, dan posisi batas open breakout-nya ada di posisi tepat berada di low-nya di 2045.69. Itu adalah batas breakout di time frame daily. Oke, dengan posisi seperti ini menurut saya gambaran saya masih dalam posisi bullish ya. Ini kan membentuk impulsif, secara kita gambarkan di wave ya, wave analisa ya, di posisinya Anda bisa lihat setelah terjadi correction wave ini ya, kemarin kan saya gambarkan dari sini ya, ini impulsif, korektif, impulsif, korektif ya. Perhatikan impulsif ya, ini impulsif, korektif membentuk wave ABC, correction wave, kemudian impulsif kembali membentuk correction wave ABC ya, dan sekarang menuju impulsifnya ya, dari wave 1 menuju wave kedua dan selanjutnya.
Karena posisi di high time frame ini wave 1, wave kedua, ini wave ketiga, dan ini wave keempat, dan sekarang menuju wave kelima. Apakah wave kelima di tahun akhir tahun ya 2023 mampu bergerak di atas 2144? Saya rasa sih besarannya kemungkinan akan berada dalam level di atas 2070 ya, kurang lebih di area sini. Itu gambarannya. Tapi nanti kita akan cek di time frame yang lebih kecil. Insya Allah projection area harga yang akan dituju di level di atas 2070 akan lebih terlihat. Oke. Dan ini posisinya, posisi tersebut menunjukkan arahnya masih cukup bullish ya sampai saat ini. Sekarang kita akan coba cek di time frame 4 jam. Oke, untuk time frame 4 jam ada pun yang perlu saya bahas review di hari Jumat kemarin ya. Kita lihat dulu time frame 1 jam. Anda bisa perhatikan di sini, kemarin sudah saya sampaikan di analisa review sore. Saya ada target di order block time frame 1 jam sampai dengan area imbalance, dan alhamdulillah ya posisinya dari arah pergerakannya sore hari saya sampaikan target 2057.67 udah kena dan bergerak impulsif bullish terus berlanjut sampai dengan area order block ada respon dan ada bearish engulfing menunjukkan posisi penurunan. Dan targetnya sebenarnya sampai area sini ya, dan ini nanti kita akan bahas ya. Artinya koreksi sudah terjadi dan order block time frame 1 jam dan imbalance sudah kena ya, tinggal zona buy saat ini. Dan ini saya geser dulu posisinya ya. Ini ada imbalance kemarin, saya geser dulu. Saya rapikan dulu sebentar. Dan area order block juga sama. Kita akan geser dulu posisi ini yang sudah direspon di posisi kemarin ya. Kalau order block tentunya tidak saya gunakan kembali. Insya Allah akan terjadi break di area tersebut. Oke, sekarang kita akan kembali lagi maksud saya di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam ini kalau kita perhatikan target berikutnya di area berapa, saya sudah mentargetkan yang pertama. Kalau kita berbicara wave juga ya, target dari posisi impulsif terakhir di sini, ini adalah impulsif, ini korektif ya, koreksi ya, atau correction wave dari wave 1 ke wave kedua, ini menuju wave ABC yang saya sampaikan ya di sini. Yang terbaru ini wave A, ini wave B, dan ini wave ke C ya. Ya, pokoknya koreksi wave itu selalu membentuk wave ABC ya, seringkali seperti itu. Oke, semoga arahnya masih sesuai dengan targetnya. Dan posisi impulsif, korektif, dan ini impulsif. Impulsif itu pergerakan yang menunjukkan pergerakan buyersnya yang sangat kuat ya, atau impulsif bearish ya, pergerakan sellernya sangat kuat. Dan ini lagi pada posisi impulsif bullish. Jadi habis impulsif, korektif, impulsif. Kalau kita tarik targetnya sampai berapa? Saya tarik dari posisi ini, sebelumnya kan sudah saya tandain di sini ya. Kalau teman-teman masih ingat dari apa yang saya sampaikan di analisa-analisa sebelumnya, saya tarik dari penggunakan Fibonacci extension ya, dari titik A, B, dan titik C, dari wave 1, wave kedua ini seperti ini ya targetnya, Anda bisa lihat. Dan saya mendapatkan target pertama itu di 2090.18 sampai dengan 2107.85. Apakah mampu sampai dengan area sini? Kalau kita lihat secara range pergerakan biasanya 1 minggu ya ke depan, untuk berada dalam area berikutnya ke level ini masih memungkinkan sih menurut saya. Minimal aja sampai 2090 atau order block sampai dengan imbalance yang ada di time frame 1 jam ini. Ini posisinya ini karena ada order block ya. Jadi memungkinkan target berikutnya minggu depan akan mencapai di level ini, baru dia akan koreksi kembali. Karena kalau saya perhatikan pun di time frame 4 jam ini, batas daripada batas breakout di sini ya, Anda bisa lihat di 2048.14 ini lagi dalam posisi pengujian sekali lagi, karena saya masih memiliki area zona buy di area sini ya. Ini adalah zona buy saya, memungkinkan untuk minggu depan, baik nanti hari Senin ya, di sini ini target saya sampai level tersebut. Dan ini ada imbalance juga, nanti kita akan cek di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 1 jam. Jadi secara keseluruhan sih saya memiliki arah pergerakan. Nantinya sesi Asia akan menguji sekali lagi area sini, dan dia akan bergerak menuju FBC wave ya. Ini kan koreksi ya, koreksi kembali A, B, C ya, baru dia akan bergerak naik. Nah, ini gambarannya. Polanya seperti ini ya. Ini adalah planning pertama ya, targetnya seperti itu. Dan planning kedua, kalau dia tidak koreksi tapi ternyata dia breakout di atas daripada level tertingginya, maka dia akan bergerak langsung menguji level ini
ya setidaknya tetap membentuk wave ABC ya seperti ini, baru dia akan bergerak naik. Ini aja polanya ya. Menurut gambaran saya seperti ini untuk minggu depan ya arahnya. Oke, sekarang kita akan turunkan dulu di time frame yang lebih kecil pasca terjadinya change of character ya. Tren kembali lagi bullish, memperkuat trennya, dan sekarang lagi dalam posisi koreksi kembali. Oke, sekarang kita akan tarik di time frame 1 jam dulu. Kita lihat, perhatikan di sini yang pertama ya, ini kan membentuk wave 1 2 3 ya. Ini wave 1 2 3 ya, dari sekarang dan menuju wave correction wave seperti ini ya, wave ABC. Jadi kalau saya perhatikan di posisi candle terakhir ini, area batas breakout ini menurut saya akan berpotensi diuji ya sampai dengan strong low-nya, karena saya melihatnya juga ini adalah area support yang banyak terjadi rejection ya, banyak sekali rejection, banyak sekali penolakan di area ini. Perhatikan, oke, sampai di sini ya, Anda bisa lihat. Nah, ini adalah area support ya. Saya tandain dulu supportnya di situ ya, perhatikan. Oke, itu adalah area support. Menurut saya ketika nanti berada dalam sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, saya mendapatkan range pergerakannya ya, yaitu kurang lebih, karena di sini ada pembentukan candle inside bar ya. Jadi setelah bearish yang cukup signifikan, market bergerak dalam range candle inside bar ini. Nah, ini yang akan saya jadikan acuan ya, berkisaran antara 2051.02 sampai dengan 2062.05. Artinya kalau nanti hari Senin pergerakan XAU USD memiliki kecenderungan bearish ya, tekanan seller harus keluar daripada area 2051.02. Harus keluar dari area tersebut. Jadi kalau kita gambarkan secara wave ya, wave analysis seperti ini, sebentar. Nah, ini kan membentuk correction wave ya. Saya tandain dulu ya. Jadi targetnya ini adalah correction wave atau wave ABC ya. Antara A di sini, kemudian atau B di sini ya, ataupun C-nya di sini. Yang pastinya sekarang lagi menunjukkan wave ke A, atau A-nya lebih rendah di sini ya. Karena tadi saya sampaikan ada beberapa strategi ya, sampai C-nya di sini. Jadi strateginya seperti ini. Yang pertama, kita harus pantau dulu daripada low 2051.02. Kalau area ini berhasil di break, maka kuat menguji area support atau menutup untuk wave ke B, wave ke A ya. Karena ini kan banyak rejection ya, di reject dia turun, dia naik, di reject kembali dia turun, nih baru dia di reject ini ya, dia turun ya, kemudian dia breakout, oke. Breakout, support, become resistant, retest ya, atau koreksi ya, di reject ada bullish engulfing di sini dan dia bergerak naik. Kemudian ini lagi koreksi. Nah, koreksi membentuk wave ABC. Oke, dan makanya saya katakan ketika dia breakout di bawah 2051.02 akan menguji ke area sini. Ya. Make sense sih kalau menurut saya ke sampai sini. Tinggal nanti pantau kembali di area tersebut ya, kalau kita tandain sebentar. Kalau di area tersebut ada penolakan ya, baik itu ada posisi bullish engulfing, bullish pin bar ya di area sini, atau menuju wave ke A ini, baru dia akan bergerak menuju wave ke B. Yaitu di sini saya melihatnya ada imbalance ya, posisinya di sini, dan posisi ini juga ada nih di atas ini. Dan dia akan menguji sekali lagi haknya ini. Nah, akan menguji ke sini. Oke. Kita bertahap ya, perhatikan, dan ini ada imbalance juga, ada order block di level tersebut, dan di sini kita akan tandain dulu. Ini ada imbalance ya di sini, kurang lebihnya kita tandain. Oke. Dan area imbalance tersebut kalau ada posisi konfirmasi lagi ya di sini, bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, karena ini menutup wave ke B, baru dia akan bergerak turun sampai dengan zona buy. Nah, di sini. Ini targetnya ya. Jadi selagi kita pantau dari level-level yang merupakan harus pemantauan, kita harus pantau ya di area tersebut, maka bisa dijadikan area untuk kita entry. Sampai dengan area zona buy, kalau ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 inside up, baru bisa buy sampai dengan area strong high-nya di posisi ini ya, atau key supportnya ya, key resistance ya. Ini adalah area key resistance-nya. Oke, ini kita tandain dulu. Ini adalah key resistance yang terjadi di posisi saat ini, yaitu di 2070.52. Oke. Jadi menurut saya potensi yang bagus adalah di zona buy ini ya, area yang berkisaran antara 2037.38 sampai dengan 2043.74.
pantau wilayah tersebut. Dan tentunya pergerakan saat ini dari correction ini sampai impulsif dan koreksi lagi, ini menurut saya membentuk sebuah pola ini ya, bullish channel ya. Saya tarik dari titik high-nya, Anda bisa lihat di sini ya. Nah, di sini perhatikan kopi ke bawah. Nah, ini kalau saya tarik seperti ini ya, memungkinkan target berikutnya ya. Bentar, saya pasin dulu. Oke, ini saya hapus ya sebelumnya. Nah, nih Anda bisa lihat ya, ini dalam area bullish channel dan sekarang ada di area 50%. Jadi menurut saya make sense untuk target yang ideal, yang paling bagus, ada order block di sini, imbalance, ada zona buy dan konfirmasi di sini ya. Kalau ada bullish engulfing, bullish pin bar ataupun trend setup, maka dia akan bergerak lebih tinggi. Itu gambarannya. Tapi yang menjadikan catatan berikutnya, kalau ternyata posisi daripada pergerakan untuk XAUUSD ini ya, ternyata dia bergerakannya sesi Asia lebih melihat dia bullish, maka ini adalah wave A dan ini menuju wave B nya sampai dengan area sini. Intinya pantau di wilayah area ini, karena area ini merupakan area yang memiliki probabilitas yang cukup bagus ya, di kisaran 2062.05 sampai dengan 2063.95 ya. Jadi kalau dia breakout dari area ini, high-nya ini ya, di break, maka menuju ke sini ya, sampai dengan area imbalance. Itu aja ya, sampai pantau di area tersebut. Kalau betul-betul ada bearish engulfing, bearish pin bar, trend setup, dia akan turun. Tapi kalau di sini dia impulsi bearish, maka menguji support ya, tetap pantau kembali, ada konfirmasi bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup, dia akan naik wave A, wave B, wave C, dan baru dia akan membentuk impulsif selanjutnya. Secara keseluruhan tren untuk XAUUSD masih dalam tren bullish ya. Jadi kita bisa entry posisi di harga yang lebih rendah dari posisi saat ini. Itu aja. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan, dan nanti kita akan melanjutkan di analisa review sore ya, khususnya di hari Selasa, karena hari Senin kan market libur. Dan bagi Nasrani ya, saya ucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru di tahun 2024 nantinya. Oke, kita akan kembali lagi nanti di review sore di hari Selasa. Tonton videonya ya dari awal sampai dengan akhir, cocokkan dengan trading plan masing-masing. Dan kalau memang belum tidak mengetahui hal yang saya sampaikan, bisa tonton kembali videonya ataupun tanyakan di kolom komentar atau bisa DM di Instagram. Thank you ya buat semuanya. Happy weekend buat teman-teman semua, dan jangan lupa support terus channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.